Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lulu, Pak Bambang dan Pak Soleh sudah hadir di acara klinik untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional Talk Show and Sharing Session. Kami buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada moderator, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Saya adalah Rizka Dewi Soraya yang akan memandu jalannya talk show pada sore hari ini. Talk show ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2022, hari Minggu kemarin. Talk show ini bertemakan pelayanan humanis, modern, dan profesional. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan beberapa pemaparan mengenai sejarah dari klinik kami dan layanan-layanan yang ada di klinik ini. Materi kita tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang pastinya tahu mengenai seluk-beluk klinik Pratama 11 Medika Probolinggo. Baik, langsung saja saya panggilkan Dr. Didi Lintang Murina selaku Ketua Klinik Pratama 11 Medika Probolinggo. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Dr. Ika. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lulu, Pak Bambang dan Pak Soleh selaku perwakilan pasien kami dalam acara sharing session untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional yang diperingati pada tanggal 4 September 2022 kemarin. Di sini saya memilih Bu Lulu sebagai perwakilan dari pasien BPJS, kemudian Pak Bambang dari pasien asuransi, dan Pak Soleh dari pasien swasta atau umum. Begitu. Jadi nanti kita ngobrol santai aja. Jadi kita sharing apa yang sudah Bapak Ibu alami di klinik kami. Mungkin ada kritik saran, monggo bisa disampaikan. Mungkin sekilas saya akan menerangkan tentang klinik ya. Jadi klinik Pratama 11 Medika Probolinggo ini ada sejarahnya berdirinya. Bisa dibantu ya, operator Dr. Ika. Ya, jadi sejak tahun 2021, klinik Pratama 11 Medika Probolinggo ini sudah bergabung dengan Indonesian Healthcare Corporation. Sebelumnya, klinik kami memang berdiri di bawah PT Nusantara 11 Medika, anak perusahaan dari PT PN 11. Tapi sejak tahun 2021, klinik kami termasuk rumah sakit kami juga yang tergabung di PT Nusantara 11 Medika telah bergabung di Indonesian Healthcare Corporation. Jadi setelah bergabung ini banyak perubahan sekali mengenai kebijakan yang ada di klinik kami. Jadi Indonesian Healthcare Corporation ini membawahi rumah sakit BUMN dan klinik BUMN di seluruh Indonesia. Jadi dari semua rumah sakit BUMN dari PT Pelindo, Pelni, Pertamina, Petrokimia, PT PN 1 sampai PT PN 13 dan perusahaan BUMN lainnya yang memiliki rumah sakit dan klinik di bawahnya. Jadi visi dari IHC ini adalah membangun korporasi kesehatan Indonesia untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. Jadi di Indonesia ini belum ada korporasi yang khusus membawahi untuk
bidang kesehatan untuk BUMN. Jadi semenjak kepemimpinan Pak Erick Thohir, jadi semua RS BUMN dan klinik itu jadiin satu supaya bisa meningkatkan kinerjanya dan bisa mengembangkan layanannya di bidang kesehatan agar bisa bersaing di kancah internasional. Kemudian misi dok. Untuk misinya adalah membangun kolaborasi ekosistem bidang usaha kesehatan, kemudian melakukan aksi kooperasi terhadap bisnis healthcare Indonesia, kemudian memberikan pelayanan kesehatan dengan standar terbaik, menciptakan model bisnis baru integrasi data kesehatan berbasis digital. Kemudian, jadi kami punya core value. Jadi akhlak adalah nilai dari perusahaan BUMN ini. Jadi yang terdiri dari amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini kami presentasikan semuanya pada layanan kesehatan di seluruh Indonesian Healthcare Corporation. Jadi ini saya sudah masuk ke layanan di klinik ya. Jadi klinik Pratama 11 Medica Mall Probolinggo ini yang sudah diketahui adalah terdiri dari pasien poli umur dan layanan poli gigi. Jadi pada layanan poli umur dan poli gigi ini kita melayani berbagai macam. Dan pada bulan September ini kita juga mengadakan banyak promo. Untuk layanan umum kita ada promo hitam, pemeriksaan EKG, injeksi vitamin, kemudian paket cek gula darah, kolesterol asam urat, diamond itu untuk poli gigi, bracket, bleaching, dan red adalah pembersihan karang gigi. Semua promo ini berlaku sampai akhir bulan September 2022. Ya, ini adalah promo kita nanti dulu Pak Bambang dan Pak Soleh kami kasih voucher masing-masing. Barangkali ada yang memerlukan bisa digunakan. Yang kemudian adalah pemeriksaan EKG. Jadi mulai bulan Juli di klinik kami sudah ada layanan EKG. Jadi ini pemeriksaan kesehatan jantung. Jadi ada paket EKG murni, ada paket EKG dengan pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan pemeriksaan laboratorium. Nanti juga kami kerjasama dengan RS Penulangan untuk pemeriksaan labnya. Lanjut. Nah, untuk injeksi vitamin ya kita sudah bekerjasama dengan Pak Bambang ini produknya ya. Jadi ada injeksi vitamin B12, kemudian vitamin C, kemudian kombinasi. Lanjut, ini ada paket cek gula darah, kolesterol asam urat. Jadi kalau kita cek secara lengkap ada promo daripada cek satu lebih mahal. Lanjut. Kemudian untuk paket pemeriksaan kesehatan, nah di sini kami juga terdapat paket pemeriksaan laboratorium dasar, profil lemak, fungsi ginjal, dan pemeriksaan diabetes mellitus. Ya, untuk lab ini kita kerjasama dengan RS Penulangan, tapi jangan khawatir, kita pemeriksaan labnya, pengambilan sampel tetap di klinik, cuma nanti hasilnya kami serahkan ke RS Penulangan. Termasuk darah lengkap, profil lemak, gula darah, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Kemudian pemeriksaan profil lemak itu nanti jadi satu dengan EKG. Jadi ada kolesterol total, gliserid, LDL, dan HDL. Ya, ini juga pemeriksaan fungsi ginjal, ada urin, bun kreatinin, dan DM, gula darah, hepatitis C, dan urin bengkak. Ya, kalau untuk pelayanan di poli gigi nanti bisa dengan saya. Jadi ada pembersihan karang gigi ya,
macam-macam gigi ini yang ada promo untuk di bulan September. Selain scaling, ada juga pemeriksaan lanjut dong. Selain scaling, ada pemasangan diamond gigi. Barangkali dulu ada siapa kerjanya ingin bersinar giginya pasang diamond. Kemudian lanjut behel. Barangkali ada saudara kerabat yang ingin dirapikan untuk giginya, jadi kami ada perawatan behel. Lanjut, dan bleaching, pemurnian gigi. Ini juga terbaru di klinik kami. Jadi gigi Bapak Ibu juga bisa diputihkan di klinik kami dengan promo harga menarik. Lanjut. Nah, ini program yang sudah dikerjakan di klinik kami yang secara rutin tiap bulan ada perawatan untuk penderita penyakit kronis. Jadi ada pemeriksaan gula darah rutin, kemudian ada senam pagi, dilanjutkan dengan penyuluhan. Dan kemudian ini layanan Kintan. Jadi layanan Kintan ini termasuk yang dulu sudah pernah ya Kintan dengan Pak Arif. Jadi layanan Kintan kami bisa dikerjakan di klinik maupun di rumah home care. Jadi kami melayani pemeriksaan Kintan di klinik bisa, di rumah home care bisa. Jadi nanti materi kami kalau misalnya layanan home care ke sana, kemudian kalau mau kontrol ke rumah juga bisa. Oke, sudah. Itu sekilas tentang pelayanan di klinik, di umum, dan di gigi. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan sharing session di dokter ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Gigi Lintang atas pemaparan yang sudah sangat jelas. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum melanjutkan ke acara berikutnya. Maka sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu langsung saja ke acara berikutnya yaitu sharing session, di mana kami mengundang 3 narasumber, Bu Lulu, Pak Bambang, dan Bapak Soleh. Pertama kita perkenalan terlebih dahulu ya, mulai dari Bapak Bambang mungkin ya, juga silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan dari BPPN Klinik Pratama 11. Saya salah satu pasien di sini. Ini asuransi ya. Asuransi yang saya pakai di sini adalah asuransi Indal. Nama saya Asmara, ini saya terima kasih saya sudah diundang di acara ini di Klinik Pratama Kosmetika. Saya sudah bergabung di sini 2021, tidak ada remaja. Perkenalkan, nama saya Ibu Lula Sugiyati. Saya tinggal di Kebun Sari Wetan. Kebetulan saya di sini sudah lama sekali menjadi pasien. Entah tahun dari tahun berapa gitu. Saya lupa juga. Alhamdulillah hari ini dan sore ini saya secara pribadi mendapat kehormatan tersendiri untuk diundang di sini. Saya secara pribadi bangga sekali. Meskipun saya nggak tahu apa-apa gitu di sini, tapi setidaknya menambah ilmu saya di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin lebih santai ya, kita bercerita lagi bagaimana pengalaman setelah berobat di sini dan layanan-layanan apa saja sih yang sudah digunakan. Itu apa hanya ke dokter umum atau sudah pernah ke dokter gigi, scaling mungkin, atau masang dokter atau pasang diamond ya barangkali, atau cabut gigi, untuk saya cari gigi jadi akhirnya ke dokter Lintang. Dulu sudah sering dari teman, tapi tidak apa-apa, nanti di sesi ini ngobrol-ngobrol saja. Gimana Sergio, gimana
Ya, alhamdulillah. Sebelumnya sih untuk berobat di sini itu pindah juga ya dok ya, terapinya di sini ya. Akhirnya di sini kok kenapa saya milih di klinik yang pertama itu karena ada klinik giginya sama poli umumnya, jadi nggak repot untuk pindah-pindah ke mana-mana. Kalau dari satu di sini sudah bisa ada layanan semuanya gitu kan. Terus yang kedua yang pernah saya berobat di sini gigi juga sering ya dok ya, gigi cara terentang, kemudian terang gigi, terus rengkel, iya keluarga di sini semua di area gigi baru. Terus untuk poli umumnya juga sering ke sini ya. Terakhir kemarin tuh sempat cek kaki, kita dapat ilmu dari periksa gratis yang pertama di sini, alhamdulillah dengan baik. Terima kasih. Kalau saya sendiri selama saya terdapat di klinik 11 Medika ini, kemarin baru ke dokter Intan periksa gigi. Kenapa saya pilih ini? Insya Allah ini yang terbaik. Yang kemarin yang dulu itu saya terpisah dari dokter gigi untuk terpisah, dan yang kedua juga harus ada jamnya dulu itu jam 4 selesai maghrib. Kalau sini itu lebih fleksibel, lebih panjang. Nah saya lebih enak lebih di sini, dari keluarga tinggal sini semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Secara keseluruhan saya sudah menikmati fasilitasnya gitu, dari gigi, dari umum. Kebetulan kemarin juga Sergio kita, kami ada informasi di sini. Jadi kita juga seperti yang Bapak matur, tidak perlu kemana-mana untuk menjadi satu tempat dengan fasilitas yang banyak. Alhamdulillah juga untuk pelayanan dari dokter ataupun dari staf yang lain, termasuk admin dan lain, cukup memuaskan buat saya. Saya hanya ingin menambahkan saja, mudah-mudahan ada customer service di depan, di mana semua kalau misalnya lagi penuh tidak terjadi penumpukan di bagian admin dokter. Jadi di depan bisa ditanyakan keperluannya untuk ke poli umum atau ke poli gigi, atau mungkin keperluan untuk yang bersangkutan tadi promo-promo, jadi bisa di explanation atau dijelaskan di depan. Itu saja secara umum. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sini, jadi nggak perlu harus repot-repot kemana. Itu saja dok. Terima kasih. Terima kasih Guru, Bapak Bambang, dan Bapak Soleh atas cerita-ceritanya, termasuk masukan juga dari Guru ya. Kalau kita perlu menambah CS dan juga customer service ya, biar tidak penumpukan di dalam. Maksudnya kalau produk itu hari Senin memang ya, hari Senin itu biasanya memang produk baik poli gigi maupun poli umum. Mungkin ada saran juga dari Bapak Bambang dan Bapak Soleh, menambahkan mungkin dari saran Guru dulu. Secara keseluruhan untuk pelayanan di sini sebenarnya sudah bagus ya, terus sudah lengkap, tempat juga bersih ya Bu ya, nyaman tempatnya. Jadi saya kira juga tidak perlu ada tambahan lain, mungkin sudah dibilang sama Bu tadi itu perlu CS atau mungkin kalau masih belum itu ada petugas yang mengatakan aja gitu aja sih. Jadi tahu kemana-mana gitu kan, karena mungkin kondisi orang seperti yang dibilang itu juga kalau pas hari Senin biasanya kan penuh orangnya ya, mungkin pas waktu seperti itu yang perlu diantisipasi biar nanti pasiennya itu enak gitu, saksinya itu terarah. Kalau soal konsultasi udah bagus semua ya, tadi kalau wilayah ada masalahnya juga, jadi ada bersimpati juga.
mengenai obat-obatan yang ada di sini, bagaimana Pak Bambang? Kalau kamu seperti obat-obat ya, terima kasih. Kalau mengenai obat-obat, sebenarnya sih karena ini ya Pak, kebijakan dari IHC-nya itu jadi agak terkendala ya, karena itu sudah jadi obat-obat untuk pasien umum sama pasien asuransi sama BPJS kan sama gitu. Nah, kan untuk umum juga beda, jadi kalau secara ini kan bisa dilihat itu kok generik yang lebih dominan gitu. Karena ya memang karena apa kebijakan dari ini hasil atas dalamnya, jadi mungkin untuk kedepannya mungkin ya nggak bisa di ada lainnya ya. Tapi untuk obat sebenarnya sudah lengkap semua, siapa yang dibutuhkan sama pasien itu sudah ada semua. Jadi yang penting obatnya nggak sampai ada kendala kosong atau apa. Kalau saya secara keseluruhan sih kurang lebihnya sama dengan Pak Bambang dan Bu. Ya, kalau untuk masukan dari asuransi ya, asuransi saya Pak Bambang ini asuransinya mungkin faktor asuransi itu. Terusnya itu utamanya terusnya sekali. Terima kasih banyak Pak Soleh ya. Dulu sudah sebenarnya kalau menurut saya itu semua orang yang rawuh kesini pasti dalam keadaan sakit, ya kan? Jadi sebenarnya obat yang paling utama buat pasien adalah kita harus ramah. Obat yang kedua, jadi keramahannya sudah ada, tolong ditingkatkan saja. Terus itu tadi ada tambahan, memungkinkan kalau jika memungkinkan customer service-nya membagi nomor antrian, jadi tidak menumpuk muatan nomor. Itu saja dok. Saya rasa secara keseluruhan sudah cukup bagus, fasilitas juga bagus, promo-promo juga menarik gitu kan. Cuman tinggal mencari gimana caranya promonya bisa berjalan. Ngoten nggih dok, karena kan saya pikir hanya orang yang rawuh yang tahu promonya, tetapi di luar belum tahu, belum paham. Jadi tinggal mencari gimana caranya promonya ini tetap bisa berjalan dan masyarakat luas bisa lebih dapat mengetahui. Terima kasih dok. Masih dari dulu sangat ini ya, masukannya sangat membangun sekali untuk dari Pak Bambang, Pak Soleh dan Ibu juga. Mungkin dari Dokter Intang ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Baik, terima kasih kepada Bu Lulu mendapat atas masukannya. Memang benar. Jadi untuk Bu Lulu, klinik kami memang butuh sistem antrian ya Bu ya. Memang dari BPJS itu sudah ada sistem antrian online. Cuma kami masih terkendala display antriannya itu belum bisa. Mungkin kedepannya nanti bisa seperti di bank itu Bu ya. Jadi pasien datang dikasih nomor, terus ada displaynya, jadi pasien tahu antrian nomor berapa. Jadi tidak ada pasien yang komplain atau menyela antrian seperti itu. Yang nanti mungkin ke depannya kami bisa perbaiki seperti itu supaya itu tidak balik lagi. Ya, terima kasih dulu. Kemudian untuk Pak Bambang, iya betul Pak, untuk obat memang tidak hanya Pak Bambang, saya pun juga ngerasa kecewa ya Pak ya. Karena biasanya pasien juga dapat obat bagus-bagus. Banyak yang menanyakan, kok obat ini nggak ada lagi gitu. Iya, bagaimana ya? Karena klinik memang kebijakannya diatur pengadaan obatnya. Nah, itu yang mungkin kita juga bisa masukkan kepada pusat. Harus memperbanyak obat yang paten mungkin ya, karena memang lebih banyak 75% itu obat generik yang ada di formularium. Yang mungkin sabar ya Pak ya. Mungkin nanti ada satu saat kita bisa kerjasama lagi ya.
tetap diinfokan Pak, nanti barangkali PT KLB kayak kemarin ada yang kerjasama, kita akan berusaha untuk kerjasama lagi karena kita sudah lama kerjasama dan saya ingin tetap kita berlangsung kerjasamanya gitu. Tapi yang jelas obat di sini memang sudah lengkap dan kita tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen. Seperti itu. Cuma kan tidak menutup kemungkinan untuk menerima kebijaksanaan dari semua pasien kita. Kemudian lanjut ke Pak Soleh tadi tentang asuransi. Asuransi apa ya Pak? Lipo asuransi ya. Iya. Sepertinya itu admin juga bukan Pak? Bukan ya. Oke. Jadi memang kalau di klinik ini masih terbatas asuransinya, hanya in-health, Admedika aja enggak semuanya dilayani. Jadi hanya BRI dan sebagian kecil saja. Kalau seperti PLN, terus asuransi yang besar-besar itu masih di RS ditanggungnya Pak. Cuma nanti kita akan berusaha mengajukan ke pusat karena di sini kan PKS-nya PKS payung Pak. Jadi barangkali nanti Lipo itu perusahaannya perusahaan apa saja bisa dilacak. Mungkin kalau kita bisa masukkan bisa tembus juga untuk asuransinya. Jadi bisa dilayani. Kalau untuk asuransi Lipo itu saya masih belum tahu perusahaan mana lagi selain Derma gitu Pak. Mungkin nanti kedepannya mungkin bisa ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Kemudian saya ingin bertanya untuk Bu Lulu, ini kan pasien BPJS, kemudian Pak Soleh mewakili pasien swasta dan Pak Bambang mewakili pasien asuransi. Selama ini apakah ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS, asuransi maupun swasta di klinik kami? Mungkin bisa di-sharing seperti itu. Pertanyaannya saya jawab bilang ya. Buat saya secara pribadi meskipun nggak setiap hari kesini, tetapi saya rasa semua pelayanan di sini sama dok, pelayanannya sama, keramah tamahannya sama, tidak ada diskriminasi satu sama lain, misalnya dari asuransi atau mungkin dari swasta atau dari manapun. Saya rasa semua pelayanannya bagus, terus pelayanannya juga untuk semua staf segala ini yang ada di sini sudah melayani dengan baik dengan segala kemampuan yang ada di sini. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Lulu sudah mewakili Pak Bambang dan Pak Soleh ya. Ya, mungkin ada lagi yang mungkin kita perlu sharingkan Dokter Ika mengenai pelayanan klinik atau pesan-pesan lagi atau gimana? Sudah cukup ya? Monggo saya kembalikan Dokter Ika ya. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah memberikan masukan, kritik dan sarannya untuk kemajuan di Klinik Pratama 11 Medika Probolinggo ya. Semoga dengan adanya acara sharing session ini kita bisa lebih semangat nih dok, semangat untuk maju lebih baik lagi. Nanti bakal akan lebih sering keluar ya dok ya, insya Allah biar masyarakat luas lebih mengetahui, lebih mengenal juga mengenai klinik ini. Baik, mungkin itu dulu pemberian Setelah ini adalah pemberian bingkisan kepada Bu Lulu, Pak Bambang dan Pak Soleh sebagai simbolis pasien yang loyal kepada klinik.